Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Allah telah mudahkan kita menyelesaikan kelas ilmu sharaf dan nahwu hingga pada puncaknya teman-teman pada tanggal 11 Mei kemarin sudah menyelesaikan ujian akhir ya. Itu Masya Allah luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan teman-teman menjadi ibu rumah tangga dan ada mungkin yang bekerja ngajar, teman-teman masih bisa berjuang untuk mempelajari ilmu sharaf dan nahwu. Nah, itu sangat luar biasa ya teman-teman. Baik, Ana pada kesempatan kali ini Ana ingin bahas ujian akhir ya. Jadi nanti teman-teman bisa cross check atau bisa pelajari lagi untuk soal ujian akhir. Baik, langsung saja yang bagian A. Jawablah pertanyaan berikut dengan pilihan yang paling tepat. Nah, nomor 1, berikut ini kedudukan suatu kata yang wajib marfu adalah. Nah, yang A, fa'il kan benar, naibul fa'il juga benar, marfu mubtada juga benar, khobar benar. Nah, ini salahnya di naat. Isim kana itu kan wajib marfu juga, khobar inna juga wajib marfu. Jadi salahnya yang A itu di naat. Yang B, salahnya di maktuf. Naat dan maktuf itu termasuk tawabi ya. Jadi tidak wajib marfu, dia juga bisa mansub, bisa juga majrur. Nah, yang C, salahnya di isim inna. Isim inna itu wajib mansub. Nah, yang D, ini salahnya di khobar jawabannya D ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Baik. Selanjutnya untuk nomor 2, perhatikan jumlah berikut. Ana bacakan, ra'aitu tilkan nujuma fis sama'i musyriqatan. Nah, ini apa ya? Ini salah ketik, kurang tak marbutoh, harusnya musyriqatan ya. Karena musyriqatan di sini sebagai hal untuk an-nujuma. An-nujuma di sini kan jamak taksir tidak berakal. Maka halnya juga harus mufrad muannas. Pertanyaannya, kata tilka dalam jumlah di atas berkedudukan sebagai. Nah, saya melihat bintang-bintang itu di atas langit dalam keadaan bercahaya. Nah, kata tilka kan itu ya. Saya melihat itu. Nah, berarti tilka di sini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Nah, ini teman-teman banyak yang jawab isim isyarah ini. Ini anak jebak ya. Kok banyak juga yang jawab isim isyarah. Tadi isim isyarah itu bukan kedudukan ya, teman-teman. Isim isyarah itu suatu nama isim gitu aja, bukan kedudukan. Kedudukan itu mubtada, khobar, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz. Nah, gitu ya. Isim ina, khobar ina, kana, isim kana, isim ina itu kedudukan. Tapi kalau isim isyarah itu nama ya. Baik. Nah, setelah isim isyarah, kalau di depannya ada isim yang ma'rifat dengan sebab alif lam sudah dipastikan an-nujuma ini sebagai badal ya teman-teman. Nah, yang nomor 2 jawabannya B, maf'ulun B. Yang nomor 3, nah, pertanyaan sama, ra'aitu tilkan nujuma fis sama'i musyriqatan. Jadi ini musyriqatan ya, ini salah ketik juga ya. Kata musyriqatan dalam jumlah di atas berkedudukan sebagai apa? Hal ya. Saya melihat bintang-bintang itu di atas langit dalam keadaan terang, dalam keadaan bercahaya. Jadi dalam keadaan itu namanya hal. Manakah jumlah yang benar? Nah, ini abadu ya, abu ini asmaul khamsah ya teman-teman ya. Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5 yang dimana i'rabnya itu sama ya. Tandanya untuk marfu itu dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Di sini aba dan dzu ya pertanyaannya yang membedakan ya. Nah, ini termasuk asmaul khamsah ya teman-teman. Lihat ini inna termasuk
amil nawasik yang menjadikan mubtada mansub dan khobar marfu. Ya, apa di sini sebagai isim inna, jadi wajib mansub. Nah, pada kalimat a ini kata apa kan benar, inna aba ahmadin. Nah, salahnya di ahmadin ini, karena ahmadin ini kan sebagai mudhofun ilaih, dia Ahmad itu isim ghairu munsharif, jadi majrurnya dengan tanda fathah. Ya, salahnya untuk yang a itu di sini. Dzu bintani ini benar ya. Inna abau, nah ini harusnya abu domah, ini salah ketik. Salahnya di abu ini juga salah. Ahmad benar. Dzi ini harusnya dzu, salah yang B. Nah, yang C, nah inna aba ahmad dzu bintain, ya ini yang benar ini ya teman-teman. Sesungguhnya bapaknya Ahmad memiliki, dzu itu kan memiliki atau pemilik 2 anak perempuan, gitu ya. Yang D ini salahnya di mana? Nah, ini salahnya di abau atau abu dan dzi. Jadi jawabannya yang benar C, karena dia termasuk asmaul khamsah. Perubahannya kalau mansub dengan alif dan di sini sebagai khobar inna, nah, makanya tandanya dengan wawu, dzu, bukan dzi, bukan dza, tapi itu. Yang nomor 5, perhatikan jumlah berikut. At-thalibu lan yarji'u qabla sholatidz zuhri. Nah, para murid atau para siswa tidak akan pulang sebelum sholat duhur. Tanda i'rab pada kata yarji'u adalah, nah aslinya kan dia yarji'u, nah karena di sini sebagai khobar untuk mubtada yang jamak taksir ya, yang berakal ya. Makanya di sini aslinya yarji'una, kemasukan lan itu kan amil penasab fil mudhari, maka ketika yarji'una itu termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fi'il yang 5, dia dhamir jadi yang kapan hari sudah kita bahas, termasuk asmaul khamsah yang fi'il yang diakhiri dengan huruf nun. Nah, termasuk di sini yarji'una, dia termasuk tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya pada kata yarji'una, apa ya? Ya, membuang huruf nun. Jadi untuk af'alul khamsah itu tanda i'rabnya ketika kemasukan huruf lan maupun huruf nanti huruf jazm lam, nah dia tandanya dengan membuang huruf nun ya. Nah, gitu ya. Baik, untuk fa'ilnya di sini wawu. Jadi teman-teman ada yang jawab wawu. Wawu itu bukan tanda i'rab tapi fa'il ya. Fa'ilnya wawu, kembali ke at-tulab. Baik, nomor 6. Perhatikan jumlah berikut. Yadhabuna ilal madrasati liyatlubu ilmana. Liyatlubu, aslinya kan dia liyatlubuna. Nah, karena kemasukan di sini ada lam ta'lil. Lam ta'lil itu termasuk amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari. Akan tetapi untuk yang menasabkan fi'il mudhari yang secara langsung ada 4 ya teman-teman. Yang pertama lan, an, idzan, dan kai. Selebihnya itu tidak menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Nah, kemarin sudah kami jelaskan. Jadi setelah lam ta'lil di sini ada an mutmarah. An mutmarah itu an yang tersembunyi ya. An yang tersembunyi. Jadi amilnya itu bukan lamnya, lam ta'lil, tapi an mutmarah. Jadi amil yang menasabkan fi'il mudhari pada jumlah di atas adalah an mutmarah atau an yang tersembunyi. Ini misal di i'rab ini bisa, kalau kita ingin memperdalam lagi ya. Sebenarnya huruf lam di sini bisa dikatakan huruf jar ya teman-teman. Jadi aslinya kan li'an yat lubu, li'an liyat lubu. An yat lubu di sini masdar muawwal fi mahalli jarrin ismun majrur, gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Fi mahalli jarrin ya. Jadi gitu. Terus yang untuk
Nah, ini jawabannya C ya, membuang huruf nun yang normal. Yang nomor 7. Kata tolibah atau siswi pada kalimat berikut berfungsi sebagai apa? Nah, kita baca ya. Di sini darasat arba'atu allafi wa sab'u mi'atin. Ulangi, darasat arba'atu allafin wa sab'u mi'atin wa thalathuna talibatan fil ma'hadi. Jadi 4.730 siswi telah belajar di ma'had. Nah, kata tolibah sebagai apa? Ini sebagai tamyiz ya. Jadi kemarin sudah kami jelaskan, setelah bilangan ada memperjelas ini sebagai tamyiz tolibah, bukan sebagai fa'il, tapi sebagai tamyiz. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah arba'atu ya. Di sini fa'il juga mudhof dia. Baik. Nah, ini nomor 8, yang C, yang 7 jawabannya adalah tamyiz ya. Untuk yang nomor 8, kata arba'ah pada kalimat berikut prosesi sebagai apa? Ini arba'ah ya, sebagai fa'il ya. Setelah fi'il harus ada fa'il. Ini fa'ilnya arba'atu. Mungkin teman-teman bingung nih, barangkali ini kalau bisa darastu. Bisa jangan dibaca arba'ata allafi wa sab'a mi'atin, gitu. Tapi di sini kan ada salasuna. Di sini kan bentuknya juga bentuk marfu ya. Kalau bentuk mansubnya kan salasina. Otomatis sudah pasti kalimat di belakangnya ini baik sab'a dan arba'ah itu dibaca marfu juga, arba'atu sab'u. Tapi kalau di sini salasina, ya di sini nanti juga bacanya sab'a arba'ata gitu ya teman-teman. Nah, di sini nomor 8 jawabannya fa'il ya. Baik, nomor 9, istilah titik-titik berikut dengan tepat. Darabtu sarikon, saya telah memukul seorang pencuri berkali-kali. Nah, baik, berkali-kali ya, kita sudah mempelajari maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu kata yang diambil dari masdar. Jadi suatu masdar yang muncul bersamaan dengan fiilnya. Nah, fungsi maf'ul mutlaq kan ada 3. Yang pertama penekanan, yang kedua penyerupaan atau penyerupaan atau sifat ya, disebutkan sifat. Yang ketiga menjelaskan bilangan atau frekuensi. Berkali-kali ini kan menjelaskan bilangan atau frekuensi. Kemarin sudah tuliskan. Itu wazannya fa'latan untuk fi'il sulasi mujarad. Tapi untuk selain fi'il sulasi mujarad, masdarnya bisa dikasih tak marbutoh ya, gitu aja. Tapi untuk fi'il sulasi mujarad wazannya fa'latan. Nah, karena ini berkali-kali, jawabannya yang tepat adalah dorbatin, bukan dorban. Salah kalau dorban ini nanti terjemahnya saya telah benar-benar memukul pencuri itu. Nah, kalau dorobatan, nah ini wazannya salah, harusnya dorbatan ya. Ini wazannya salah, yang C ini dorbatan. Nah, kalau dorbatan nanti terjemahnya saya memukul pencuri itu 1 kali. Nah, pertanyaannya kah berkali-kali? Kalau 2 kali gimana? Dorbata ini kalau 2 kali, kalau berkali-kali dorbatin. Nah, di sini dorbatin yang termasuk jamak muannas salim. Kenapa kok tidak fathah harokatnya? Karena dia jamak muannas salim kan tidak boleh harokat fathah. Jadi mansubnya dengan harokat kasroh gitu ya teman-teman. Baik, untuk yang nomor 10, harokat yang tepat pada jumlah berikut adalah in. In ini termasuk amil yang menjazmkan 2 fi'il mudhari. Nah, baik ya. Di sini ada nak malu yang aslinya nak malu. Di sini juga ada fi'il mudhari ada hulu. Kemasukan in, maka kita bacanya inna in na'mal solihan nadkhul al-jannata gitu ya. Jannata sebagai maf'ulun bih, as-solihan sebagai maf'ulun bih. Nah, dari A, B, C, D mana yang paling benar? Yang paling benarnya A, teman-teman. In na'mal, di sini harokatnya sukun, benar ya, na'mal, karena dia menjazmkan 2 fi'il mudhari.
Solihan juga benar sebagai maf'ulun bih. Nadkhulil jannah. Lah kenapa di sini harokatnya kasroh ya teman-teman? Ini benar, yang ini benar. Karena aslinya kan dia nadkhul dia sukun. Karena bertemunya dua sukun, untuk menghindari bertemunya dua sukun, makanya dibaca dengan kasroh. Nadkhulil jannata gitu ya teman-teman. Jadi aslinya dia ini sukun, tapi tanda i'rabnya tetap sukun ya, majzum dengan sukun. Nanti kalau di i'rab diharokati kasroh karena untuk menghindari bertemunya dua sukun gitu ya kalau di i'rab sempurna. Yang B ini salahnya di nakmala nih, lamnya harokat fatkah. Nadkhula nih lamnya juga harokat fatkah, salah. Yang C salahnya di nakmalu, salah, harokat dhammah. Nadkhulu juga salah. Yang D salahnya di nadkhulu. Ini salah ini ya. Baik, untuk yang pilihan ganda. Sekarang untuk yang B, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu nahwu, maka dia akan berhasil. Nah, ketika ada kalimat barang siapa, teman-teman itu bisa gunakan man. Man itu termasuk amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Jadi bersungguh-sungguh itu antuna cari fiilnya, dan berhasil cari fiilnya ya. Karena kalimat ini dimotif dalam belajar ilmu nahwu, kita ada tamanya di dalam belajar ilmu nahwu. Ini yang paling tepat gimana bahasa Arabnya. Jadi boleh beda kosakata ya, yang penting kaidahnya benar. Barang siapa man bersungguh-sungguh yajtahid dalam belajar ilmu nahwu fi ta'allumi ilmin nahwi, maka dia akan berhasil. Yanjah gitu aja. Jadi teman-teman tidak usah pakai fahuwa atau fahuwa saufa, itu nggak perlu ya, karena ini sudah satu kesatuan kalimat jawab syarat. Tadi fungsinya man itu kan untuk menjazmkan dua fi'il mudhari dalam kalimat jawab syarat. Jawabnya mana? Barang siapa ya. Syaratnya mana? Syaratnya apa? Bersungguh-sungguh. Jawabnya apa? Kalau kita sudah melakukan syarat, ada jawabannya adalah berhasil. Gitu ya. Jadi man itu termasuk amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Jadi ana ulangi, jawaban yang paling tepat man yajtahid fi ta'allumi ilmin nahwi yanjah, gitu. Untuk yang C, buat dan terjemahkan kalimat dengan pola berikut. Di sini ada huruf lan termasuk amil yang menasofkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini ada naibul fa'il ya teman-teman. Banyak yang terkecoh di sini, dikira ini fa'il tapi bukan, naibul fa'il. Berarti otomatis fi'il mudharinya bukan bentuk maklum tapi bentuk majhul. Cara merubah fi'il mudhari bentuk majhul, huruf pertama di dhammah, huruf kedua sebelum terakhir di fathah gitu ya. Huruf jar dan isim majrur. Ana kasih contohkan ketika dia bentuk pasif ya. Jadi gini, dalam bahasa Arab ketika kalimat itu berbentuk pasif, tidak boleh, yang pertama tidak boleh memunculkan fa'ilnya. Wallahu alam sebabnya apa, karena kurang paham. Yang kedua, karena fa'ilnya tidak diketahui, karena emang fa'ilnya itu tidak diketahui, makanya bentuknya pasif. Dan yang ketiga, sebabnya karena fa'ilnya sengaja disembunyikan, makanya dirubah ke bentuk pasif. Ini anak kasih contohkan yang bahasa Indonesia dulu dalam bentuk aktif ya, dan fi'ilnya bentuk fi'il mudhari yang maklum. Misal contoh gini, Ali tidak akan memakan babi di restoran. Ali tidak akan memakan babi di restoran. Perhatikan ya teman-teman, fa'ilnya kan Ali ya. Babi di situ sebagai maf'ulun bih. Itu tadi kalimat aktif. Gimana cara merubah kalimat pasif? Fa'ilnya teman-teman bisa buang, alinya dibuang. Dan yang awalnya maf'ulun bih dengan harokat fathah mansub dijadikan marfu, namanya berubah menjadi naibul fa'il ya. Jadi babi tidak dimakan di restoran, babi jadi naibul fa'il, nanti marfu dia, tidak dimakan di restoran ya. Bahasa Arabnya gimana? Lan yu'kala al-hinjiru fil mat'ami. Lan yu'kala al-hinjiru
fil muta'ami. Jadi lan yu'kala aslinya dia kan kalau dia marfu dari akala ya'kulu ya ya'kulu diubah ke bentuk majhul misal ya. Jadi yu'kalu. Nah, yu'kalu dia bentuk majhul. Nah, kemasukan huruf lan. Nah, di sini ada huruf lan berarti yu'kala. Nah, al-hinjiru dia babi yang awalnya dia maf'ulun bih menjadi marfu karena jadi naibul fa'il, makanya dibaca dhammah al-hinjiru. Nah, fil mata'ami babi tidak akan dimakan di restoran. Baik. Nah, yang ini harokati dan terjemahkan lalu i'rab kalimat berikut. Jadi teman-teman mengirobnya secara bahasa Indonesia saja ya, seperti yang biasanya teman-teman pelajari ya. Ini nanti coba i'rab dalam bahasa Arab ya. Yang kemarin sudah sempat singgung sebentar ya. Di sini lan taqwiya Salma al-himara hatta yadhabu zawjuha ilal amali. Jadi Salma tidak akan menyetrika himar hingga suaminya pergi atau suaminya pergi bekerja gitu ya. Baik. Ini anak i'rab lan sebentar. Lan di sini kan ada huruf lan termasuk amil yang menasabkan fi'il mudhari. Lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniyun 'ala sukun. Jadi huruf nafyi dan nasab dan istiqbal itu mabni dengan sukun. Nah, tanda jana sukun. Takwiyah. Baik. Takwiyah di sini kan termasuk fi'il mutal akhir. Jadi fi'il mutal akhir itu terdiri dari fi'il mudhari yang diakhiri huruf alif, baik alif bengkok maupun alif tegak, huruf diakhiri huruf ya dan diakhiri huruf wawu ya. Kalau dia marfu, dia harokat akhirnya untuk alif ya dan wawu itu dikasih tanda sukun, tapi nanti tanda i'rabnya itu wawu dhammah muqaddarah ya, dhammah yang tersembunyi. Tapi kalau dia kemasukan huruf lan, kalau fi'il mudhari tersebut diakhiri alif, dia tandanya dengan fathah muqaddarah. Tapi kalau untuk iya dan wawu itu fathah dhahirah, fathahnya tampak. Jadi takwiyah gitu ya. Takwiyah. Jadi fi'il mudhari di sini harokatnya fathah. Kita i'rab fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi fathah yang nampak di akhirnya. Fi'il mudhari yang mansub tandanya dengan fathah yang nampak di akhirnya. Salma. Nah, sini Salma sebagai fa'il. Nah, Salma fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Kenapa kok muqaddarah? Karena di sini Salma dia isim yang diakhiri dengan alif, makanya alif tidak mungkin menerima harokat, makanya di sini i'rabnya dhammah muqaddarah. Nah, baik. Al-himara maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi maf'ulun bih mansub tandanya dengan fathah yang nampak ya. Hatta hatta di sini termasuk juga amil yang menasabkan fi'il mudhari ya. Tandanya nanti dengan sukun ya. Nah, kita i'rab hatta harfun ghayatin mabniyun 'ala sukun. Nah, kenapa kok kalau di i'rab bahasa Arab tidak ada kata-katanya harfun ghayatin wa nasbin ya? Karena di sini dia itu mansubnya dengan fi'il mudhari'nya itu mansubnya dengan an mudmarah, an yang tersembunyi ya. Jadi tidak secara langsung.
hatta itu kalau kita mau dalami lagi bisa dikatakan huruf jar juga ya. Ya, di sini ada an mutmarah yang tersembunyi ya. Kita i'rab untuk yadhaba ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah ba'da hatta, dengan an mutmarah setelah hatta, wa alamatu nasbihi fathhatun dhahiratun ala akhirih. Gitu ya. Jadi tanya di sini dan fathah. Zauju, di sini zauju sebagai fa'il. Siapa yang pergi? Kan suaminya kan ya, bukan Salma. Jadi suami di sini sebagai fa'il. Teman-teman banyak yang diharokati fathah sebagai maf'ulun bi, itu salah ya teman-teman. Zauju fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ila harfun jarin mabniun 'ala sukun, al-amali ismun majrurun wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jadi ini al-amali sebagai isim yang majrur. Baik teman-teman, sekian dari ana. Mungkin teman-teman nanti barangkali ada yang kurang paham, kurang jelas, atau masih ganjel, bisa teman-teman tanyakan di grup ya. Karena eman teman-teman, kalau teman-teman punya sesuatu yang mengganjal tidak ditanyakan itu eman, kita fasilitasi grup itu untuk diskusi semaksimal mungkin ya. Insya Allah jika ana mampu ana jawab ya teman-teman. Dan barangkali teman-teman ada menemukan kesalahan dari ana dalam menjelaskan ini, teman-teman bisa langsung aja japri, tidak masalah ya. Ana terbuka, karena manusia itu tempatnya salah, dan kadang ana itu bisa salah tulis, bisa salah ucap, kadang antara pikiran dengan ucapan itu nggak sama ya teman-teman, kadang-kadang begitu. Jadi ana terbuka jika teman-teman ingin ngasih masukan ke ana, mungkin ada yang salah ini, harusnya begini, nggak masalah ya teman-teman, kita diskusi, karena kita di sini belajar bareng ya. Baik, ana akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.